Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Anissa Bani Adam dengan Y22 1101 01 dari Peminatan Biostatistika Kependudukan Angkatan 2022. Dan hari ini saya akan melakukan sebuah tutorial mengenai cara mengumpulkan data yang nantinya akan digunakan untuk membuat suatu peta tematik dari sebuah permasalahan kesehatan yang ditemukan. Nah, nanti untuk datanya sendiri yang akan dicari dan yang akan dipakai itu adalah data mengenai masalah kesehatan yang ingin diketahui, lalu data-data dalam bentuk sheet file. Dan nanti untuk agenda yang kedua adalah melakukan bioprocessing utamanya dalam bentuk visual dari data yang sudah di-declare. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke aplikasi QGIS. Kemudian kita melanjutkan ke proses selanjutnya. Untuk pengumpulan datanya sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwasannya data yang akan dibutuhkan ini ada data masalah kesehatan dan juga data tentang peta yang akan digunakan nantinya, daerah yang nantinya akan dikaitkan dengan masalah kesehatan itu sendiri. Nah, untuk data masalah kesehatannya itu sendiri bisa ditemukan di uh, profil kesehatan di kabupaten atau provinsi. Untuk kali ini kita akan menggunakan profil kesehatan yang dimiliki oleh Kabupaten Bondowoso di tahun 2023. Lalu di sini permasalahan yang saya ambil adalah pneumonia pada anak. Terus ada data yang dipakai. Jadi di sini eh, diketahui bahwa pneumonia pada anak khususnya dan pada balita khususnya itu cukup tinggi ditemukan di berbagai puskesmas yang ada di Kabupaten Bondowoso. Maka dari itu saya memiliki urgensi untuk eh, melakukan eh, untuk mengetahui lebih lanjut apa persebaran dari penyakit pneumonia itu yang ada di tiap-tiap eh, puskesmas yang ada di Bondowoso. Lalu ini ada eh, tabel penemuan kasus pneumonia balita dan di sini terdapat informasi mengenai kecamatan dan juga puskesmas-puskesmas yang ada di tiap-tiap kecamatan di Bondowoso itu sendiri. Nah, untuk puskesmas yang ada di Bondowoso itu sendiri berjumlah 25 puskesmas, yang dimana kecamatannya dari Bondowoso sendiri itu hanya sekitar 23 kecamatan. Hal ini mengartikan bahwa ada satu kecamatan yang memiliki lebih dari satu puskesmas, yaitu adalah Kecamatan Bondowoso yang memiliki 3 puskesmas sendiri. Ini bisa dilihat bahwasanya Bondowoso memiliki 3 puskesmas, yaitu di Nangkaan, Kota Kulon, dan juga Pademangan. Selain dari kabupaten dari Kecamatan Bondowoso sendiri, untuk tiap-tiap kecamatannya sudah memiliki setidaknya satu puskesmas utama di tiap-tiap eh, wilayah kerja atau di tiap-tiap kecamatan itu sendiri. Dan untuk penemuan penderita pneumonia pada balita sendiri, jumlah total kasusnya ini adalah sekitar 2.698 kasus. Data ini akan saya masukkan dalam bentuk eh, Excel supaya memudahkan. Ini. Jadi untuk yang tiga ini adalah maksudnya kecamatan, lalu ini ada nama dari puskesmas,
Lalu di NUM 4 ini maksudnya adalah nama desa. Nama desa yang dinaungi oleh puskesmas ini. Jadi misalkan untuk di puskesmas Binakal yang ada di Kecamatan Binakal, itu biasanya menaungi desa-desa ini. Ke 8 desa ini, yaitu ada Binakal, Gading Sari, dan seterusnya. Nah, untuk penemuan kasus pneumonia itu sendiri ada 75 kasus. Dan seterusnya hingga seluruh 23 kecamatan itu. Ini adalah data mengenai permasalahan kesehatannya. Lalu kita beranjak ke data yang saya gunakan untuk datanya itu sendiri. Untuk datanya itu sendiri, saya sudah memiliki data ini, yaitu GADN 41 IDN. Ini adalah peta satu Indonesia. Jadi biasanya dia nanti pertama kali kita masukkan itu dia dalam bentuk masih level nasional. Namun kita bisa memfilternya sampai ke level desa. Gitu. Nah, nanti yang akan digunakan, yang akan dimasukkan ke QGIS itu adalah yang bertipe SHPK seperti ini. Nanti kita akan menggunakan GADN 41 IDN yang 4. Karena yang 4 ini adalah level paling rendah, yaitu level desa, SHP. Ya, mungkin bisa saya langsung buka aplikasinya. Jadi di sini pertama kita akan membuat new project. Kita bisa pencet Ctrl-N. Ini akan terpampang display baru. Nah, untuk memasukkan data SAP file-nya, kita bisa memilih Open Data Source Manager atau Control File untuk memudahkan. Lalu muncul seperti ini. Lalu caranya untuk bisa memasukkannya itu kita pilih eh, pilihan opsi yang vektor. Untuk yang vektor eh, ini yang dimaksud ketika kita membutuhkan file SHP itu, jadi kita bisa masukin yang di vektornya. Kita masukkan resource-nya, yaitu data eh, data SHP tadi. Di DADN 41 BM. Ini nggak apa-apa kalau misalkan langsung masuk kayak gini, karena biasanya nanti setelah kita add, itu akan ada pilihan seperti ini. Pilihan kita mau memilih poligon yang apa. Karena yang tadi sudah dijelaskan bahwa poligon 0, 1, 2, 3, 4 ini memiliki uh, makna dan juga artinya masing-masing. Teruntuk untuk yang WADN 41 dan 4, kalau misalkan bernomor 4, ini biasanya ada levelnya level desa. Jadi nanti akan uh, terpampang perbatasan-perbatasan desa di setiap daerah. Kita bisa pencet ini, lalu add layers. Close. Nah, ini yang saya maksud. Jadi ini akan terpampang awalnya masih dalam level nasional, tapi secara perbatasan garis-garisnya ini sudah dalam skala level desa. Jadi tiap garis-garis ini mengindikasikan perbatasan desa. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa men-select daerah-daerah yang hanya ingin kita teliti saja, bukan secara Indonesia, secara kota besarnya. Kita bisa memanfaatkan opsi filter. Nah, di sini kita masuk ke menu query builder. Nantinya eh, di sini sebelumnya kita harus kenal dulu dengan variabel-variabel yang ada di data ini. Nah, caranya adalah kita bisa membuka open attribute yang ada di sini. Ini open attribute.
Atau kita bisa klik kanan dari layer yang kita gunakan, lalu kita bisa ke opsi Open Activity Trader. Waktu itu, di sini akan terpampang eh, apa-apa saja yang sekiranya data apa saja yang ada di data ini. Nah, kita bisa melihat bahwa ada eh, nama negaranya, lalu ada nama provinsi, nama kabupaten, lalu juga desa, dan lain sebagainya. Oke. Eh, itu sekilas tentang Open Attribute Table-nya. Lalu untuk kita bisa memfilter daerah yang kita inginkan, kita bisa pergi ke share builder ini, yang tadi di opsi filter. Yang dua ini mengindikasikan eh, kecamatan, kabupaten, lalu di yang tiga ini mengindikasikan kecamatan. Dan terakhir di yang empat ini mengindikasikan desa-desanya di tiap kecamatan. Jadi kita bisa pilih yang dua terlebih dahulu untuk kita bisa melihat gambaran secara umumnya dari satu desa satu kabupaten saja. Jadi kita bisa pencet dua kali di menu-nya. Nanti dia akan muncul di OGL, SQL, query ini. Secara otomatis kalau diklik dia akan muncul di sini. Lalu di operatornya kita akan pencet sama dengan dan kita pergi ke value, kita pencet all untuk memunculkan seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Kalau nggak mau lama-lama, kita bisa langsung search aja di Indonesia. Nah, kita cari misalkan Indonesia. Klik dua kali juga untuk bisa sampai di sini. SQL Theory ini mengartikan bahwa NAM2 yang mengindikasikan kabupaten itu mau kita fokuskan ke arah kabupaten dan desa. Makanya kita menggunakan operator dari nama dengan ini. Kita klik aktif. Nah, seperti itu ini memang sangat kecil, jadi memang harus di zoom terlebih dahulu untuk bisa terlihat. Sini sudah terlihat tampaknya. Ini adalah peta dari Kabupaten Bondowoso. Secara otomatis biasanya ketika kita menggunakan peta SHP yang sudah terakreditasi dan juga kredibel, biasanya ini sudah sesuai dengan koordinat yang juga sesuai dengan lokasi aslinya. Namun jika memang harus memastikan kembali, kita bisa beralih ke browser di sebelah kiri. Nah, kita pergi ke bawah sampai menemukan pilihan XYZ Tiles. Ini biasanya memang harus di-connect terlebih dahulu. Bisa di-connect ini. Atau bisa saja kita menggunakan metal search. Ini. With map surface. Ini biasanya juga mungkin harus di connect terlebih dahulu sebelum digunakan karena memang harus diinstal terlebih dahulu ya untuk Bitmap Surface-nya ini. Kita juga bisa pilih yang Google. Kalau misalkan memang tidak ada yang ini, kita bisa pilih yang di Bitmap Surface di Google ini. Ini pilihannya banyak, jadi kita pilih yang Google Hybrid. Nah, di sini terpampang secara Google Map-nya, ternyata kota ini sudah sangat sesuai berada di tempatnya. Kalau itu mungkin kita bisa melakukan terlebih dahulu biar nggak gitu dan uh, kalau begitu kita tidak memiliki kekhawatiran bahwa data ini melenceng atau tidak sesuai dengan koordinatnya. Karena data ini sudah sesuai. Oke, datanya sudah muncul, teman-teman, dan
ini adalah step awal untuk bisa melanjutkan ke step berikutnya, yaitu adalah kita harus menggunakan ini terlebih dahulu, teman-teman. Atau mungkin kita ekspor terlebih dahulu, diekspor untuk supaya kita bisa mendapatkan petanya dan juga kita bisa mengedit di layer peta yang eh, kita punya sendiri gitu, bukan di peta yang di ADM. Ada itu kita ekspor dan kita beri nama akan kita kan bukan kita bukan kabupaten SMP. Nah, pastikan teman-teman untuk formatnya ini menggunakan SV Shepard. Untuk nantinya data ini bisa digunakan dalam bentuk SHT. Nanti bisa langsung dimasukkan ke QGIS kalau memang dibutuhkan kembali. Untuk lain-lainnya bisa dibiarkan saja. Dan untuk bisa langsung otomatis masuk ke menu layarnya ini, maka kita bisa pencet checklist ini yang ada di tab Save File Tonight. Nah, di bawah. Tapi biasanya ini otomatis. Kalau misalkan belum, bisa di checklist untuk eh, secara otomatis masuk ke menu layarnya. Tapi kita baru saja mendapatkan dan memiliki peta Kabupaten Gunung kita sendiri. Ini bisa kita, mungkin bisa dimatikan checklistnya, atau mungkin bisa juga langsung dihapus ya teman-teman. Bisa di Ctrl D. Kita menggunakan remove layer group. Nah, kalau untuk hari ini kita coba unchecklist dulu karena sudah tahu membutuhkannya. Lalu, setelah kita memiliki peta ini teman-teman, eh, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa di peta administratif Kabupaten Bondowoso ini, secara wilayah puskesmasnya itu sendiri, ada satu kecamatan yang memiliki tiga puskesmas, yaitu di Kecamatan Bondowoso, pusat kota. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti itu, teman-teman, akan menjadi sulit ya untuk bisa kita nantinya bisa didesain kalau eh, kalau misalkan dalam satu daerah itu masih terpecah-pecah. Sementara data paling rendah yang kita punya di data ini itu masih selevel desa saja, tapi bukan dalam bentuk eh, dalam bentuk per wilayah kerjanya itu di mana-mana saja. Tapi memang biasanya di daerah tertentu, biasanya satu puskesmas itu menaungi satu keseluruhan dari wilayah administratif satu kecamatan. Nah, untuk kasusnya Bondowoso, dari 22 kecamatan itu mereka sudah uh, istilahnya menaungi keseluruhan dari satu kecamatan. Jadi satu puskesmas itu memegang satu keseluruhan kecamatan. Kecuali dari kecamatan Bondowoso itu sendiri yang tadi memiliki tiga puskesmas. Selanjutnya, tadi kita bagi dua antara peta Kabupaten Bondowoso dan peta Kabupaten Bondowoso Kapi itu akan dibuat eh, yang satu fokus ke kecamatan Bondowoso saja, yang satunya fokus untuk kecamatan selain Bondowoso. Yang pertama mungkin kita bisa kerjakan yang eh, kecamatan Bondowoso terlebih dahulu, karena di sini dia bentuk petanya masih keseluruhan ya, masih satu kabupaten. Jadi kita bisa filter terlebih dahulu, filter lagi, yaitu dengan memilih, tadi kalau misalkan kita memilih NAM 2 itu adalah kabupaten.
Jadi kita bisa beralih ke NEM 3, yang dimana NEM 3 itu tadi mengindikasikan mengenai uh, kecamatan. Jadi kita bisa pilih yang NEM 3 sama dengan ini kita bisa all, dan kita bisa langsung menemukan kecamatan yang ingin kita fokuskan. Di sini kasusnya adalah kecamatan Bondowoso. Kita klik 2 kali, lalu kita oke. Nah, ini kalau misalkan kita checklist ya teman-teman di peta yang bawahnya, karena ini warnanya sama ya, jadi tadi nggak kelihatan. Kalau kita checklist, kita hilangkan peta yang di bawah, maka kita akan mendapatkan satu peta yang jauh lebih kecil lagi, dan ini dalam lingkup peta kecamatan Bondowoso. Jadi kita bisa rename biar kita nggak lupa. Selanjutnya, biar desa-desa ini, coba kita tunjukkan terlebih dahulu ya nama-namanya. Kita bisa Lagos, kita pilih single Lagos. Lalu untuk kalinya ini kita bisa pakai yang 4 untuk eh, desa ya. Nah, di sini ketahuan ya, kalau semisal ada beberapa desa di eh, Kecamatan Bondowoso. Nah, tadi kan ada 3 puskesmas ya yang menaungi semua desa-desa ini. Nah, tadi pembagiannya itu bisa kita lihat di Excel ini. Nah, gimana dari Excel ini adalah teman-teman kita jadi bisa tahu, dan nanti ini yang akan digunakan untuk kelanjutan dari eh, proses menuju di softnya itu ya. Jadi sebelum di soft kita nggak bisa langsung menyatukan nih. Jadi kalau misalkan daerah-daerahnya itu nggak runtut gitu. Nah tadi di sini, adalah nama-nama puskesmasnya. Ada Puskesmas Langkaan, Kota Kulon, dan juga Pademangan yang ada di Bondowoso. Nah tadi jika kita bandingkan dengan data di sini. Nah ini Kota Kulon, desa Kota Kulon, ini ya desa Kota Kulon ini masuk ke Puskesmas Kota Kulon. Nah, ada lagi nih temennya Kota Kulon, yaitu udah besar. Udah besar ini juga masuk ke Puskesmas Kota Kulon, dan juga Bindungan juga masuk ke Puskesmas Kota Kulon. Jadi, antara Kota Kulon, Bindungan, dan Desa ini, 3 daerah ini nanti akan dijadikan satu daerah wilayah kerja dari Puskesmas Kota Kulon itu. Jadi nanti hasil dari BISOP-nya itu ya teman-teman akan menggabungkan Kota Kulon, Bimbingan, dan Tebusan ini menjadi satu daerah. Begitu juga sebaliknya kalau misalkan di Puskesmas Nangkaan, ini juga masuk di Bondowoso. Nangkaan ini ada beberapa juga nih banyak. Mulai dari Nangkaan, Kembang, Kowiryo, Pancoran, Sari, itu juga masuk ke Kamansari ini Kalimangan ya. Pokoknya Nangkaan dan Badian, Kembang, Sukolilo ini yang di bawah ini masuk ke Puskesmas Nangkaan. Kita akan menggunakan data Excel itu untuk bisa membantu Bias membaca dan mengerti apa yang kita mau. Nah, ini sebelumnya kita harus open dulu ya dari data Excel ini sebelum kita masuk ke JMT tadi. Jadi kita pergi ke data source manager lagi, tapi kali ini bukan faktor, kita pilih yang delimited text. Lalu di sini pilih file name, lalu kita pilih yang data puskesmas kabupaten dan desa. Nah, otomatis di sini kalau misalkan teman-teman
scroll bawah, itu bakal muncul kabel-kabel ini. Jadi kalau sudah, pastikan juga untuk diameter definitionnya itu no geometry ya, karena kita menggunakan kabel. Kita add, oh, nah, kalau sudah muncul, kita baru bisa join teman-teman. Kita pencet lagi di layer kecamatan biasa, lalu kita pencet property, kita kita buka yang name 4 karena ada dua nama nih yang sama di tabel Excel itu antara name 3 dan name 4 tadi. Jadi kita apply, oke, kita bisa lagi di table attribute. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman bahwa ada di kolom puskesmas ini tidak ada mangsaan, kota kulon, dan juga Pademangan yang kita inginkan nih ke resolve. Jadi data peta ini tuh sudah eh, tidak ada data puskesmasnya, sebaran puskesmasnya. Eh, untuk bisa ke dissolve, tadi sudah dikasih bocoran kalau misalkan kita ke sektor, lalu di processing tool, lalu kita pilih yang dissolve. Nah, di sini input layernya tadi adalah kecamatan Bondowoso, karena kita lebih fokus di kecamatan Bondowoso aja. Lalu untuk di softdate-nya, jadi karena sudah ada tambahan datanya, jadi kita pakai yang data puskesmas Kabupaten Bondowoso yang puskesmas. Dan terus dan kemudian hasil di solve dari kecamatan Bondowoso. Untuk bisa jauh lebih jelas lagi, kita bisa klik ke properties, lalu kita bisa ke edit dulu ya, untuk bisa lebih enak nanti. Oh, ke symbolsnya aja dulu. Symbolsnya bisa kita categorize, ya. Lalu value-nya pakai yang puskesmas juga, ya. Lalu jangan lupa klik classify. Kita sudah selesai, dan oke. Kalau misalkan sudah muncul warna ini, berarti sudah ter-apply dengan baik. Ya. Lalu kalau ini kan masih nama-nama eh, nama-nama desanya nih ya, bukan nama eh, puskesmasnya. Kalau misalkan dikasih nama per puskesmasnya nih ya teman-teman. Oke, yang satu kecamatan ini udah selesai nih ya teman-teman. Lalu kita bisa ditutup dulu. Lalu kita akan beralih ke kecamatan Kabupaten Bondowoso yang besarnya nih teman-teman. Tadi eh, kita bisa komparasi ya hasil dari yang punya kita di kecamatan Bondowoso itu kayak gini dengan yang seluruhnya di Indonesia. Cara kerjanya nanti sama, jadi nanti bisa diingat lagi. Jadi habis sudah melakukan input data, hal selanjutnya adalah kita akan coba copy dulu data puskesmasnya ini. Kita duplicate lagi. Nah, ini bisa kita geser ke arah bawah. Nah, tapi sebelumnya kita mungkin ingin tahu nih nama-namanya dari tiap-tiap daerah. Kita coba per kecamatan. Nah, kalau untuk kecamatan seperti ini. Nah, kalau misalkan masih kayak gini kan ini peta peta desa ya teman-teman. Jadi dia itu ada double-double nih.
sampel, 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 sampel. Karena ini daerah satu daerah sampel. Tapi kalau misalkan kita besok nanti itu akan menjadi satu tuh, kayak yang di kecamatan tadi. Jadi kita coba mainnya pakai yang empat aja, bisa. Yang jauh ya bedanya sama. Selanjutnya kita akan ke join. Kita akan langsung joinkan data Kabupaten Indonesia ini dengan data puskesmasnya ya. Kita coba, di sini kita coba yang tiga, yaitu berdasarkan kecamatan. Kita coba cek biar pada atributnya. Nah, ini nama puskesmasnya ya di tiap desa, di tiap kecamatan. Nah, kalau sudah terinput, kita bisa coba di solve langsung dengan seperti biasa. Untuk istilah sama, untuk data puskesmasnya, untuk di solve-nya kita pakai data puskesmas Kabupaten dan Desa. Nah, jadinya akan seperti ini. Jadi, eh, dia akan langsung tergabung. Tadi kan kalau misalkan belum di solve, nah jadi dana kayak gitu. Sekarang sudah jadi lebih jelas. Tuh, dan untuk tulisannya bisa kita nyatukan dulu ya. Bisa ke atas, lewat sini. Nah, eh, untuk kata-katanya, kata-kata. Untuk tulisannya sendiri kita bisa langsung masuk ke label. Terus kita pilih yang single labels. Single labels kita pakainya backup puskesmas kabupaten. Terus tambah. Kalau kita buka lagi di sini, ini tertampaknya tuh 23 kecamatannya. Ini sudah sesuai dengan tiap-tiap puskesmas itu ya, Om. Dan ini mungkin bisa ganti, kira-kira mau di Jogja atau Balik, boleh Balik ya, coba Balik. Lalu untuk simbologinya mungkin ya, benda pink gitu. Karena kalau misalkan ini satu warna, itu tidak akan kelihatan ya. Ini meskipun ada garis-garisnya sih, tapi kita coba bedakan di warna ini. Kita beda juga yang tulisan ini, di yang kecamatan Indonesia. Ini kalau misalkan kita hitung, harusnya ada 25 puskesmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi ini sudah mulai dengan sini. Jadi ini adalah data eh, wilayah kerja dari puskesmas yang ada di Kabupaten dan Desa.
Kemudian penjelasan dan tutorial mengenai pengumpulan data untuk membuat data tematik dan juga cara manajemen pembuatan datanya, yaitu salah satunya dengan geoprocessing di Chef. Dan sekian itu saja. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.